Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tech News episode 18. Jadi udah masuk ke episode 18, kita bakalan ngebawa berita-berita yang bakalan hangat banget nih buat tahun 2023 ini, terutama buat tahun depan yang dimana bakalan terjadi perang antar SOC nih kayaknya. Tapi yang pertama kita langsung masuk ke berita yang masih hangat banget nih, yaitu dari brand Vivo. Tapi kalau menurut gue bukan smartphone yang menarik, melainkan SOC-nya, yaitu Dimensity 9300 yang katanya skor ATUTU-nya itu tembus sampai 2 juta. Dan ini bakalan jadi skor ATUTU tertinggi mungkin ya daripada si Apple A17 Pro atau enggak Snapdragon 8 Gen 3 sekaligus. Jadi sudah ada beberapa benchmark yang mengatakan katanya Dimensity ini tuh memang benar-benar sepowerful itu. Dan katanya ATUTU-nya memang tembus sampai 2 juta cuy. Bukan dari segi ATUTU-nya aja, bahkan ada beberapa bocoran mengenai skor Geekbench 6 yang dihasilkan dari Dimensity 9300 ini. Yaitu untuk single core-nya itu menyentuh di angka 1643 dan juga multicore di angka 7199 coy. Skor yang tinggi banget kalau menurut gue, bahkan ini lebih tinggi dari Apple A17 Pro ya teman-teman. Ya memang kalau gue lihat sepertinya MediaTek tahun depan tuh bakalan jadi SOC raja kali ya. Mungkin lebih tepatnya raja benchmark kali ya. Raja benchmark buat tahun 2024. Dan kalau kita lihat sih dari smartphone-nya Vivo X100 sih ya cukup lumayan menarik ya teman-teman. Untuk lingkaran kameranya juga cukup lumayan besar nih, BAM kameranya terutama. Dan sepertinya memang kalau gue lihat BBK Group tahun depan tuh kayaknya punya BAM kamera yang gede-gede banget tuh, ngelingker semua cuy kalau gue lihat. Cuman kalau gue lihat walaupun punya BAM kamera yang cukup besar, gue harap hasilnya itu bener-bener maksimal banget ya, karena gue udah tau lah hasil BBK Group terutama untuk hasil kamera dari Vivo itu udah juara banget ya teman-teman. Apalagi dia kolaborasi dengan Zeiss ya, Zeiss Optik buat lensanya itu, jadi bakalan menghasilkan foto yang optimal gitu loh ya. Dan katanya juga beberapa teaser yang beredar, Vivo X100 ini bakalan menggunakan fast charging ataupun punya kecepatan charging sampai 120 watt. Untuk spesifikasi lebih detailnya gue belum bisa kasih tahu nih ya, karena memang Vivo X100 ini masih bener-bener leak ya teman-teman. Ya baru muncul beberapa desas-desus yang katanya pakai SOC Dimensity 9300 ini. Cuman kita bakalan lihat semenarik apa Vivo X100 ya teman-teman, bakalan masuk ke Indonesia atau enggak. Harapan gue bakalan masuk ya, soalnya kayak tahun depan tuh bakalan menarik banget dan bakalan jadi salah satu perangnya HP flagship. Lanjut ke berita selanjutnya, yaitu datang dari Samsung nih. Yap, Samsung Galaxy S24 series katanya bakalan rilis tahun depan. Ya itu udah pasti ya. Cuma yang menariknya nggak di situ cuy. Menariknya di sini katanya Samsung Galaxy S24 Ultra ya lebih tepatnya bakalan menggunakan titanium frame coy. Wow, ini menarik banget ya. Entah kenapa nih tahun depan tuh trennya bakal menarik banget deh. Entah dari Xiaomi yang udah pakai titanium frame juga, dan juga Samsung bakalan OTW nih bakalan pakai titanium frame juga. Kayaknya apakah semua brand smartphone nanti bakalan ngikutin Apple kali ya? Padahal kalau kita lihat titanium frame sih ya biasa aja sih. Memang smartphone kita jauh lebih ringan, tapi kan ya udah gitu loh ya. Nggak ada yang menarik-menarik banget. Apalagi pas waktu gue pakai iPhone 15 Pro Max gue itu gampang banget dekil tuh untuk framenya. Dan juga sama satu lagi, titanium frame itu gampang banget lecet. Jadi kalau menurut gue ya pakai titanium frame memang jadi salah satu benefit yang oke ketika memang smartphone itu bakalan jauh lebih enteng. Tapi kalau misalkan iya banyak PR-nya kayak tadi tuh banyak bercaknya terus juga gampang banget lecet, ya itu jadi tambah beban sih menurut gua. Dan juga katanya nggak sampai di situ, Samsung Galaxy S24 Ultra ini harganya bakalan jauh lebih murah ya teman-teman, terutama untuk pembuatan si frame-nya ini, karena kan frame titanium ini bakalan jauh lebih murah 4 sampai 5 kali lipat cuy. Dan gua nggak tahu nih harga Galaxy S24 Ultra pas waktu masuk ke Indonesia bakalan jauh lebih murah atau enggak. Kalau harapan gue sih semoga jadi tambah murah ya teman-teman. Karena kenapa? Ya soalnya kalau kita lihat produksinya itu nggak terlalu memakan biaya yang cukup tinggi. Apalagi katanya ini lebih murah 4 sampai 5 kali ya teman-teman, terutama untuk bingkai frame-nya ini. Dan juga kita bakalan lihat nih ke depannya Samsung S24 series ini apakah cuma di seri ultranya doang yang bakalan pakai titanium frame, atau di seri plus dan juga regulernya bakalan pakai titanium frame juga atau enggak. Kalau misalkan memang yang regulernya juga pakai titanium frame, gue nggak kebayang sih seenteng apa tuh Samsung S24 nantinya teman-teman. Dan kalau misalkan Ultra sih ya wajar aja, karena memang pas waktu gue pegang si Samsung Galaxy S24
S24 lagi, S23 Ultra ya maksudnya. Itu cukup lumayan berat sih menurut gua pas waktu gua coba dan gua review juga tuh HP-nya. Udah ada juga videonya, bisa klik linknya dari sini. Cuman memang kalau misalkan Galaxy S24 Ultra ini bakalan pakai titanium frame, gue bakalan beli mungkin sih. Soalnya bakalan jauh lebih ringan tuh HP-nya. Apalagi Samsung terkenal dengan lensa zoom-nya itu loh, yang bisa foto bulan dan juga kalau misalnya diajak konser bakalan jauh lebih enak gitu. Oh ya, Samsung lagi untuk spesifikasi lebih detail, memang sampai saat ini belum tahu pasti nih Samsung Galaxy S24 Ultra ini bakalan pakai SoC apa, layarnya seberapa bagus, untuk speknya, baterainya secakep apa, bahkan sampai kameranya yang punya berapa megapiksel. Memang masih sangat rahasia banget sih Samsung kali ini ya teman-teman. Ya mungkin leaksnya bakalan keluar minggu depan atau enggak awal bulan Desember. Ya kita tinggal tunggu aja. Intinya buat perilisan Samsung Galaxy S24 Ultra ini kemungkinan itu di awal tahun ya teman-teman, awal tahun depan yaitu di 2024 atau enggak ya di bulan Februari. Mungkin di awal-awal lah intinya ya, kita bakalan tunggu aja perilisan Samsung Galaxy S24 Ultra ini. Oh ya, Samsung lagi ada satu berita yang masih dari Samsung. Ini bukan mengenai leaks ataupun mengenai produknya Samsung, melainkan komplainan Samsung terhadap perusahaan BOE ya teman-teman. Kita tahu sendiri kalau misalkan BOE ini salah satu perusahaan yang memproduksi layarnya iPhone. Nah, si BOE ini dituduh katanya mencuri teknologinya Samsung coy. Ya, lebih tepatnya teknologi panel OLED-nya Samsung ya teman-teman. Yang katanya memang si BOE ini memproduksi secara ilegal di Cina sana. Dan katanya teknologi yang digunakan adalah teknologi Samsung coy. Jadi singkat cerita, Samsung Display ini melakukan tudingan terhadap perusahaan BOE alias perusahaan panel ataupun layar yang termuka itu lah ya, ketermuka lah intinya seperti itu. Ini terkenal tuh layarnya, bukan layarnya, perusahaannya maksudnya. Ini mulut sendiri salah mulu sih ya. Jadi memang kalau kita lihat kasusnya BOE ini cukup lumayan tinggi ya teman-teman. Padahal kita tahu sendiri lah, mereka baru aja di cut off sama Apple yang katanya Apple udah nggak menggunakan panel BOE lagi. Ya panel buatan dari si BOE ini ya teman-teman. Karena memang Apple sendiri udah cukup kecewa lah, yang dimana di iPhone 13 dan juga iPhone 14 series itu ada layar yang ngeglitch gitu pas waktu dibuat oleh si BOE ini. Cuman kalau misalkan kita lihat ya sepertinya BOE lagi mengambil hati Apple lagi ya. Cuman kayaknya bakalan dihalangi nih sama tudingan dari Samsung ini. Ya ada deh si BOE kalau bikin teknologi makanya jangan jiplak gitu. Tapi guys, kita bakalan tinggal tunggu aja kelanjutan berita Samsung selanjutnya ini ya, antara BOE dan juga Samsung Display. Kita langsung lanjut aja ke berita selanjutnya alias berita yang terakhir, yang dimana ini beritanya cukup lumayan menggegerkan ya karena datang dari Poco nih. Yap, Poco C65. Ya, Poco C65 ini mungkin bakalan masuk ke kategori smartphone entry levelnya. Tapi kemungkinan cikal bakal nih ya masuk ke Indonesia, maybe bakalan jadi Poco C50. Ya dimana kalau kita lihat kan Poco C40 belum ada penerusnya ya. Dan mungkin Poco C65 ini bakal masuk sebagai Poco C50. Secara spek Poco C65 ini bakal menggunakan chipset MediaTek Helio G85. Yang dimana ini chipset yang kita udah tahu sendiri lah, performance-nya sekencang apa gitu ya. Dan ini chipset yang udah cukup lawas kalau menurut gue, tapi masih bakalan dipakai nih di tahun ini dan di tahun depan mungkin. Terus juga secara resolusi di sini cukup besar yaitu 6,74 inch dengan refresh rate 90 Hz. Tapi buat resolusinya di sini pas waktu gue lihat masih 720p. Yap, secara resolusi memang masih kecil banget nih HP. Dan untuk brightness-nya yang gue cukup salutin di sini bisa di-push sampai 600 nits. Tapi gue nggak tahu nih dipraktekin kalau misalnya dipakai di luar itu bakalan seterang apa layarnya si Poco C65 ini. Terus juga kalau kita lihat dari segi desain Poco C65 ini ya kelihatan beda banget ya ketimbang Poco C40 yang ada di Indonesia. Cuman dengan hadirnya Poco C65 ini kalau secara desain menurut gue oke, apalagi buat kapasitas baterainya yang cukup besar yaitu 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18 watt. Dan pastinya buat kamera sendiri di sini punya resolusi 50 megapiksel untuk kamera utama. Tapi yang jelas kita tinggal tunggu aja harga HP itu kalau misalnya masuk ke Indonesia bakalan berapa. Harapan gue sih 1 jutaan. Kalau HP ini dibanderol dengan 1 jutaan, gue yakin bakalan aku keras dan Poco bakalan untung banget sih. Soalnya ini HP menarik banget dan mungkin bakalan jadi Poco C50 kalau misalkan masuk ke Indonesia. Jadi guys, mungkin cukup sekian aja. Itu dia berita Sadapin Tech News episode 18. Kalau misalnya kalian punya berita lainnya, boleh banget tulis di kolom komentar. Ataupun pengen nanya secara privat, bisa banget DM langsung ke Instagram kita di @sadapintechno. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Jangan lupa juga join ke komunitas Telegram kita. Buat linknya ada di deskripsi ya. Aduh, Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.
until next time, goodbye.